kenapa harus dikembalikan kepada DPR? Menurut saya ini tidak boleh hanya menjadi uh, opini atau wacana belaka, tapi ini harus menjadi realita, harus menjadi kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, bahwa terkait dengan itu Bang, apakah ya tadi disebutkan bahwa akan ada misalnya transaksional di level masyarakat. Nah, apakah nanti tidak terjadi pergeseran Bang? Apakah yang tadinya di masyarakat sekarang bergeser ke DPRD begitu Bang? di Semarang saya sudah bicara langsung di Forum Parade Nusantara, Persatuan Rakyat Desa Nusantara, itu kita lakukan di Keraton Surakarta di Semarang. Saya sudah bicara langsung melalui di pertemuan itu bahwa kita harus menelisik lebih jauh bahwa sesungguhnya pilkada gubernur itu tidak patut dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena itu hanya membuang-buang anggaran, membuang-buang anggaran, kemudian membangun resistensi sosial yang berlebihan. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, pada malam hari ini saya akan diskusi dengan seorang tokoh, seorang aktivis di Bulukumba yang tentu kita sudah kenal semua. Kita akan diskusi dengan Bang Ahmad Ghazali, dan diskusi saya pada malam hari ini terkait dengan adanya pro kontra terkait dengan pemilihan kepala daerah yang belakangan lagi marak wacana bahwa akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini akan saya diskusikan dengan beliau, seperti apa pandangan beliau terkait dengan pemilihan kepala daerah ini. Saya langsung saja sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa semua, pendengar semuanya. Salam sehat. Iya, mengganggu ini, Bang? Oh, tidak sama sekali. Malah lagi asik ini. Iya Bang, pada malam hari ini saya mau dengar pendapat Abang, pandangan Abang terkait dengan adanya wacana bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada itu akan dikembalikan ke DPRD Bang ya, seperti di beberapa tahun sebelumnya, tepatnya di sebelum reformasi Bang ya. Iya. Nah, terkait dengan itu Bang, ada pandangan Bang, seperti apa pandangannya Abang Ghazali ini terkait dengan pemilihan kepala daerah yang wacananya sekarang semakin kencang untuk dikembalikan ke DPRD Bang. Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. dan Jejak Toko ya. Ya, selamat mendengarkan, selamat membangun kepercayaan diri sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia yang telah menggunakan kedaulatannya untuk memilih pada seluruh pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu kedaulatan itu menjadi parameter bahwa bangsa ini sedang memicu tegaknya konstitusi. Itu dulu poinnya. Nah, terkait bahwa akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terkait pemilihan bupati, wali kota. Saya menganggapnya ini bukan hanya pepesan kosong gitu loh. Bukan hanya sebatas wacana, tetapi ini adalah resolusi terbaik untuk melahirkan kepemimpinan yang produktif, yang proporsional, yang profesional, yang capable, yang kredibel, yang bisa bertanggung jawab baik secara moral, baik secara substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa harus dikembalikan kepada DPR? Menurut saya ini tidak boleh hanya menjadi opini atau wacana belaka, tapi ini harus menjadi realita, harus menjadi kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, bahwa kita harus betul-betul memanfaatkan kedaulatan itu yang sebenar-benarnya. Kan masyarakat sudah memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilannya di DPR. Kenapa kemudian kita lagi mau mengambil kedaulatan yang telah diberikan? Meskipun kedaulatan memilihnya, tetapi kepercayaan kita, trust kita terhadap DPR yang kita pilih kan sudah diwakilkan. Begitu kepada Dewan Perwakilan yang duduk. Nah kalau gitu, iya, kalau begitu serahkan juga perwakilan dari kedaulatan, bukan menyerahkan kedaulatan kita, karena kedaulatan itu milik kita gitu. Serahkan juga keterwakilan dari kedaulatan kita untuk DPR memilih satu orang bupati atau satu orang wali kota dan satu orang wakil bupati dan atau wakil wali kota gitu. Apa efek positif dari progres ketika itu dikembalikan ke DPR? Yang pertama, kondisi sosial rakyat tidak akan pernah terganggu. Kehidupan madani, kehidupan kemasyarakatan itu tumbuh, budaya, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, itu tetap terjaga. Kenapa? Karena tidak ada resistensi sosial yang membatasi antara tim atau penggerak satu atau pemilih satu dengan yang lainnya gitu. Yang kita saksikan selama ini, saya beberapa kali jadi juru bicara bakal calon bupati dan atau. Oke, dilanjut Bang. Ya. Iya. Jadi ketika kita sudah memilih DPR, itu artinya bahwa kita telah terwakili oleh mereka untuk sebahagian dari kepercayaan publik agar DPR memilih calon bupati dan atau wali kota yang telah kita amanahkan untuk mewakili kita, menjadi perpanjang tangan kita untuk menentukan budgeting, pengawasan, dan regulasi di DPR. Nah, dari 3 fungsi DPR saja, yang pertama adalah fungsi budget, ya, terkait keuangan daerah, bagiannya pembangunan apa semua melalui anggaran. Itu pertama fungsi dewan. Yang kedua fungsi pengawasan atas apa saya berkembang di satu kabupaten. Baik pajak, baik pembangunan, IMB dan sebagainya, itu kewajiban DPR untuk melakukan pengawasan dan seterusnya. Baik pegawai negeri yang diuntungkan secara tidak proporsional dan atau yang dirugikan secara kriminalisasi, itu bagian dari DPR untuk melakukan pengawasan. Nah, yang ketiga adalah fungsinya Dewan adalah fungsi membuat regulasi. Nah, kita sudah sepakat bahwa 3 peran dan fungsi DPR ini ada fungsi regulasi. Kenapa fungsi regulasi kita berikan ke dia, sementara fungsi memilih tidak diberikan ke mereka, gitu loh. Ya, sebelum jauh. Untuk membuat saja, ya, untuk membuat saja aturan-aturan, peraturan daerah terkait berapa besaran pajak, terkait perda tentang pelarangan peredaran minuman keras dalam wilayah kabupaten kota kecuali bira, itu diberikan kepada mereka. Kenapa keterwakilan untuk memilih calon pemimpin yang juga siapapun jadi misalnya hanya menjadi pengendali dari lalu lintas pemerintahan?
Untuk menjadi bupati, menjadi wali kota, kan tidak perlu cerdas-cerdas amat. Yang penting jujur, Iya. jujur, ya, profesional, punya etikat baik. Iya. Itu itu saja sudah menjadi bagian. Iya. Yang terjadi belakangan ini adalah kalau pilkadanya secara langsung terus dilakukan, maka yang selalu tampil menjadi pemimpin di publik itu malah orang yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk datang gitu dengan Hmm. membawa koper, Hmm. dengan membawa berangkas yang banyak Hmm. karena dia punya channel di banyak tempat misalnya Iya. yang mengapresiasi kawannya untuk menjadi pemimpin, akhirnya ada sumbangan-sumbangan masuk, menjadilah Hmm. mereka wali kota, menjadilah mereka gubernur, menjadilah mereka bupati. Kenapa? Karena pundi-pundinya terisi untuk melakukan serangan pragmatis terhadap publik. Iya. Yang terjadi Apakah selama ini, mau atau tidak Iya. mau kita akui, Bang, Hmm. itu menjadi calon bupati malah ada, misalnya maaf ya, ada 100.000, 200.000, satu suara. Dihitung, kalau kumulatif suara yang ada misalnya di satu kabupaten, sebutlah kabupaten kita, Hmm. jumlah pemilih kita adalah 326.000, Hmm. itu kalau kita sudah mengambil 250.000 suara, dikali 100.000, itu 25 miliar sudah jadi bupati kita kan? Iya. Iya. Ya. Nah, terkait dengan itu, Bang, apakah ya tadi disebutkan bahwa akan ada misalnya transaksional di level masyarakat. Nah, apakah nanti tidak terjadi pergeseran, Bang? Apakah yang tadinya di masyarakat sekarang bergeser ke DPRD begitu, Bang? Iya, artinya eh, itu kan pemilihan itu euforia, Iya, iya, iya. euforia, euforia pemecahan publik. Hmm. Kebayangkan kalau orang dalam satu rumah tangga beda pilihan, apa yang terjadi pasca pemilihan? Iya, iya. Kayaknya tidak ngomong, belum lagi tetangga ya, dalam rumah saja. Kita 5 orang, 2 orang A, 3 orang C. Lalu ketahuan keduanya berselisih atau beda pilihan. Hmm. Kan ada resistensi dalam rumah tangga itu. Ada tidak saling omong, ada yang tidak saling melengkapi dan sebagainya gitu. Tapi Ah. harus dipisahkan menurut saya Hmm. antara pemilihan gubernur dengan pemilihan kepala daerah khusus kabupaten dan kota. Hmm. Pada tahun 2009, Iya, iya. ya kalau tidak salah, ketika Pak Jenderal Ma'ruf menjadi Menteri Dalam Negeri di Semarang, saya sudah bicara langsung di Forum Parade Nusantara, Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Itu kita lakukan di Keraton Surakarta di Semarang. Saya sudah bicara langsung melalui di pertemuan itu bahwa kita harus menelisik lebih jauh bahwa sesungguhnya pilkada gubernur itu tidak patut dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena itu hanya membuang-buang anggaran, membuang-buang anggaran, kemudian membangun resistensi sosial yang berlebihan. Kenapa gubernur misalnya tidak usah dipilih? Gubernur itu tidak punya wilayah. Kalau kota ada wali kotanya, kalau bupati ada kabupaten ada bupatinya. Kenapa kemudian orang sibuk-sibuk mau pilih gubernur secara langsung? Padahal kalau di Oh, tidak punya undang-undang, wilayah, dia hanya perpanjangan tangan. ya betul, hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ya, Bang ya. Iya, 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 betul. tapi ternyata ada budget anggaran juga yang besar diberikan situ. Sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan hari jadi apa semua, sibuk juga mereka melakukan penguatan-penguatan, memberi bantuan Ya, mobil betul. bus, bantuan untuk apa dan tetap Iya, benginya iya. yang lain. Karena triliun juga kan dana di situ. Coba kalau dana triliun itu langsung dibudgetkan aja ke daerah kabupaten dan kota. Tidak sibuk, tidak ada potongannya. Maksud saya, kalau sudah diolah di sistem pemerintahan pasti ada kekurangannya. Kalau 1.000 menjadi 900 misalnya. Karena ada pengelolanya Iya, begitu. iya. Iya. Jadi mestinya mestinya pemilihan ini lebih kepada gubernur saja yang dipilih DPRD atau juga kabupaten kota nih, Bang? Ya kalau gubernur
sangat ideal kalau hanya Dewan Perwakilan Rakyat. Hmm. Atau ditiadakan saja pemilihan gubernurnya melalui DPR, tapi ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak usah lagi nanti bikin resistensi di DPR Provinsi Sulawesi Selatan atau provinsi daerah lain, nanti ada perkumpulan massa dari calon satu ke calon lain. Kan kita sepakat dulu, gubernur itu adalah perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita sepakat situ, maka Kementerian Dalam Negeri lah yang menunjuk atas nama Presiden untuk menjadi gubernur salah satu daerah. Nanti gubernur yang itu yang menunjuk wakilnya, tidak usah dipilih per paket. Karena kalau dipilih per paket, ya itu modelnya nanti. Coba bayangkan di beberapa tempat, karena pemilihan pilkada langsung yang dilakukan oleh negara ini, gubernur dengan wakil gubernur paket, ya sama-sama kita dipilih dong. Akhirnya saling kerjai, dugaan-dugaan dikerjai. Beberapa daerah kan, karena merasa saya juga dipilih bro, begitu. Kita paket, suara itu belum tentu suara Anda semua, suara saya juga ada. Akhirnya saling ngerjain, melawan antara. Coba kalau gubernurnya yang ditunjuk oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian nanti gubernurnya yang memilih wakilnya, tentu sami'na wa ta'na. Betul. Dia pasti taat dengan orang yang memilihnya, begitu. Sudah ada chemistry lah begitu. Iya, itu satu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri. Kalau terkait pilkada Sung di soal kota dan kabupaten, saya kira apa yang diopinikan oleh NU, apa yang disepakati oleh NU Kabupaten Bulukumba, saya setuju dengan itu. Karena memang dari dulu saya agak pro ke situ. Yang pertama, keuangan negara tidak dipakai sampai 50 miliar untuk kepentingan hanya memilih 2 orang. 50 miliar kalau dibangunkan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, berapa sekolah yang selesai? Kalau dibangunkan panti asuhan atau rumah rehabilitasi narkoba atau rumah rehabilitasi penderita HIV/AIDS, coba bayangkan berapa yang selesai dari 50 miliar untuk 5 tahun. Dan itu menjadi aset penting untuk Kabupaten Bulukumba, dan kita sedang memperbaiki rakyat kita. Coba stunting berapa yang diperbaiki, gizi buruk berapa yang diperbaiki dari 50 miliar hanya untuk memilih 2 manusia ini gitu. Iya, tapi ada juga masyarakat menganggap, Bang. Halo? Ada juga masyarakat menganggap bahwa ketika pemilihan langsung itu sudah tidak ada, itu sama saja mencabut hak-hak demokrasi warga, Bang. Sepakat dengan itu, Bang? Iya, kita tidak boleh terjebak pada istilah bahwa kita ini jalan mundur. Kita kembali pada masa jahiliyah. Tidak begitu. Dipilih atau tidak dipilih, dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPR, itu adalah sistem demokrasi. Siapa bilang bahwa dipilih DPR bukan sistem demokrasi? KPK dipilih oleh DPR RI, itu secara demokratis. OJK dipilih oleh DPR secara demokratis. Ombudsman dipilih oleh DPR secara demokratis. Komisi Penyiaran Indonesia dipilih DPR secara demokratis. Lembaga-lembaga negara yang ada di Jakarta itu kan dipilih. Jadi kalau kita tidak sepakat bahwa DPR memilih calon bupati atau wali kota, berarti kita tidak sepakat bahwa KPK itu dipilih secara demokratis di DPR RI. Kalau kita sepakat bahwa KPK, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik yang melalui proses penyaringan, kemudian di fit and proper test di DPR RI, kemudian ditentukan Bawaslu, KPU, DPR RI, itu berarti mereka dipilih secara inkonstitusional, secara tidak demokrasi gitu. Kalau kita tidak sepakat dengan itu, tapi saya sepakat karena KPU itu melalui penyaringan lolos 14 besar, kemudian di DPR. Ini KPU sama Bawaslu ini kan penyelenggara pemilu.
Iya, iya, Penyelenggara pemilu berarti mereka menganut sistem demokrasi utuh. iya, iya, iya. Penyelenggara pemilu aja dipilih sama Iya, DPR. iya. Kenapa kita takut? Nah, kalau memang itu benar-benar terjadi, Bang, apakah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini di level provinsi dan kabupaten kota itu sudah dianggap tidak ada lagi, Bang ya? KPU dengan Bawaslu misalnya. Ya, tentu ada mekanisme yang lain yang di Iya, ini. iya. Prosesnya ada. Apakah modelnya adalah panitia Nah, eh, pemilihan lain namanya atau iya, apa, tetap fungsinya fungsi KPU itu pasti bergerak karena iya, dia lembaga yang permanen. iya, iya. Bawaslu, KPU lembaga permanen. Tidak boleh bongkar pasang seenaknya gitu. Jadi tidak berarti bahwa dipilih secara keterwakilan DPR, kemudian KPU dan Bawaslu bubar, tidak begitu. Butuh pengawasan. Apa yang mau diawasi oleh misalnya Bawaslu? Kalau dilakukan pemilihan secara langsung melalui DPR, pencalonannya, ijazahnya palsu atau tidak, kesehatannya, Termasuk politik transaksionalnya mungkin, Bang? serangan transaksionalnya dibaca keseluruhan. Siapa ketemu siapa, siapa yang ngasih apa gitu. Iya, iya, Itu iya, kan iya. bisa didiskualifikasi juga. Nah, Hmm, itu penting. hmm. Kemudian pelibatan unsur-unsur lain. Misalnya PPATK untuk melihat aliran dana Iya, 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 iya. siapa ke siapa dalam rangka pemilihan ini. Iya, iya. Tentu elaborasinya adalah eh, kerjasama antara lembaga-lembaga yang seperti ini, PPATK, Tetek Bengenya, untuk membaca siapa yang disuap siapa gitu. Hmm. Apakah pimpinan partai ini satu pintu duit masuk hanya mengeksekusi, misalnya Iya, kalau dia punya 6 kursi, iya, iya, 6 ini masuk ke partai semua, kan dibaca semua iya, 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 iya. oleh PPATK gitu Bang. Berarti kalau Saya kira begitu lebih mudah pengawasannya, Bang ya, ketimbang proses yang sudah terjadi sejauh ini, Bang. iya, lebih lebih mudah, lebih efektif, Iya, lebih iya. efisien, lebih mampu untuk dipertanggungjawabkan, lebih mudah juga untuk melakukan diskualifikasi. Karena Hmm. untuk membuktikan bersalah atau tidaknya juga saya sangat mudah menemukan 2 alat bukti atau lebih dari itu. Hmm. Iya, 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 iya. Kalau menurut saya, KPU juga tidak usah dibubarkan, bisa saja diformulasi apa karena dia lembaga Nah, permanen. Tetap kewenangannya proses. saja yang ditinjau, Bang ya. Iya. Iya, 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 iya. Hmm. Jadi kalau ada orang yang ragu bahwa apa itu sama halnya mengkibiri kedaulatan, tidak menurut saya. Hmm. Itu adalah uh, tidak mau menyibukkan rakyat soal uh, hal-hal seperti ini berlebih-lebihan. Belum pilek selesai, muncul lagi pilkada, ini lagi, itu lagi. Mana pilkades, juga terjadi resistensi. Tapi kan masyarakat sejauh ini sudah terlanjur euforia, Bang, dengan adanya pemilihan-pemilihan langsung ini, Bang. Iya, kan mereka terpengaruh. Tetapi Iya, secara detail itu tidak memikirkan dampak positif untuk mereka kalau pilkada dihentikan. 50 miliar anggaran akan diefisienkan. iya, Itu iya, akan iya. membangun sekolah, membangun pustu, posyandu, membangun puskesmas, atau memperbaiki sarana-sarana yang ada, membangun infrastruktur jalan, jembatan yang rusak, bisa menjadi modal UMKM kalau pemerintahnya mau, tergantung bupatinya. Dan Iya. yang paling utama adalah uh, yang jadi pemimpin itu bukan orang yang tiba-tiba datang bawa koper, bawa berangkas lalu menjadi bupati. Akhirnya kadang-kadang bias di publik itu sedang ada gitu. Nah, kira-kira kalau pemilihan di DPRD tidak terjadi hal-hal seperti itu, Bang? Gimana? Ya, kira-kira tadi kan disebutkan bahwa ketika pemilihan langsung ini kadang masyarakat atau warga tidak paham rekam jejaknya, tidak paham siapa yang bersangkutan, tiba-tiba datang dengan membawa uang sekoper misalnya. Lalu kalau di DPRD itu tidak akan terjadi seperti itu, Bang? Bisa dijamin? Sebenarnya begini, Iya, tidak ada jaminan bahwa dipilih DPR itu akan melahirkan kepemimpinan yang sempurna. iya, Ya, jaminan soal itu. iya, Kalau DPR-nya pragmatis, iya, 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 iya.
Tapi kalau DPR-nya tidak pragmatis, tentu lebih mudah anggota DPR itu membaca profil seseorang, jejak rekam mereka dari A sampai Z pasti mereka hafal. Kalau tujuan memilih dia tidak dalam keadaan pragmatis, ingin disuap dan sebagainya, pasti memilih yang terbaik. Bisa saja anak seorang petani, anak seorang nelayan menjadi seorang bupati dan atau wali kota gitu. Kenapa? Karena melihat dari performance orang gitu. Apa jejak rekam dari bakal calon yang akan dipilih. Biasanya kan hanya ada 3, ada 2 calon yang maju gitu. Karena memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kalau masalahnya adalah kalau seperti itu kondisinya, Bang, pemilihan melalui DPD, apakah bukan ketua-ketua partai yang lebih berpeluang, Bang? tidak ada yang salah. Apa yang salah kalau ketua partai berpeluang? Kalau misalnya sebutlah, saya mau menyebut nama partai. Gerindra misalnya Pak Caruni Haris punya 6 kursi hari ini. Kemudian PKB punya 6 kursi, sudah 12. Kalau PKS mau ditarik juga 6, selesai barang. Caruni jadi bupati, Pak Hidin jadi wakil bupati atau dibolak-balik. Lalu apa yang salah dari mereka? Mereka punya kompetensi. Mereka punya kredibilitas yang baik. Mereka pengalaman dari organisasi yang cukup. Mereka paham kultur, paham sistem demokrasi, ketua partai. Lalu tidak ada yang salah dari itu. Lalu bagaimana sosok misalnya yang dianggap mumpuni tetapi tidak punya tarikan partai, tidak punya hubungan dengan politikus misalnya, dia berasal dari kalangan profesional, itu seperti apa peluangnya? Semua peluang tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang yang pernah memikirkan dirinya jadi apa, Bang. Tetapi kalau partai memandang Anda orang yang pernah melakukan misalnya satu giat yang kira-kira menguntungkan 50% lebih masyarakat Bulukumba, saya kira partai akan melirik kan? Gitu. Partai akan melirik. Dan partai itu pasti berkonsultasi bukan hanya otoritas utamanya adalah kabupaten atau DPC atau DPD namanya kabupaten. Tetapi ada DPD atau DPW, ada DPP. Kalau saya sedang viral, tiba-tiba saya mampu mengobati misalnya orang sakit di Bulukumba ini, 150.000 orang saya kasih berjalan karena dia lumpuh. Pasti pimpinan partai Pak Prabowo panggil saya, kau mau jadi apa? Saya mau jadi bupati karena kasih jalan semua orang lumpuh yang ada di Bulukumba. Pasti Pak Prabowo kasih saya jalan untuk menjadi bupati melalui partai beliau gitu. Tinggal pengabdian apa yang kita kontribusikan untuk masyarakat Bulukumba yang berdampak bagi mereka semua. Pasti kita dilihat partainya. Mau bikin apa juga. Ini ketua DPD sama DPW kalau memang DPP-nya mau. Karena itu, kita orang kecil seperti saya, seperti teman-teman saya yang lain mungkin sama-sama dari garis menengah ke bawah, tentu lebih banyak berkontribusi positif untuk kepentingan orang-orang banyak lah gitu, umum. Ya baik Bang, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada penutup dari diskusi kita, ada closing statement terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, Bang. Oke, baik Pak. Saya Ahmad Ghazali Esos, mediator, ex-ketua Komisi Informasi dan Partisipasi Publik Kabupaten Bulukumba, sekaligus ex-ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Bulukumba. Dengan ini menyatakan bahwa saya sepakat dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Bulukumba. Yang pertama keuntungannya adalah penghematan anggaran daerah. Yang kedua mengurangi resistensi sosial, perpecahan di publik. Yang ketiga kita bisa melihat pemimpin yang betul-betul bisa baik ke atas, baik ke tengah, dan baik ke bawah. Untuk seluruh lapisan masyarakat, saya kira dengan memilih pemimpin yang melalui DPR akan lahir kondisi daerah yang baik, yang
kira-kira masyarakatnya semakin maju, sejahtera, dan religius. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya nih, Bang. Saya sudah mengganggu di malam hari ini, Bang. Tidak. Iya. Ini lagi berdagang ini. Oh, iya. Lagi jual nasi. Oh, begitu. Iya. Baik, Bang. Ya, terima kasih atas Siap. waktunya pada malam hari ini. Siap. Dan jangan pernah segan, Bang, kalau saya minta lagi pandangan-pandangannya terkait dengan isu-isu yang lain, Bang, ya. Siap, Bang. Iya. Baik. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, guys. Ya, demikian diskusi saya dengan salah seorang aktivis senior di Kabupaten Bulukumba, Bang Ahmad Ghazali. Beliau sudah memberikan pandangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang besar kemungkinan akan terwujud karena sudah mayoritas partai di pusat yang sudah mewacanakan itu, Bang, ya. Amin ya rabbal alamin. Kumpayakum. Iya, tinggal PDIP kayaknya, Bang, yang memilih untuk tidak sepakat. Pura-pura tidak mau kali. Oh, begitu. Pura-pura tidak mau. Baik, Bang. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Dan, guys, demikian diskusi saya dengan beliau, Bang Ahmad Ghazali. Mudah-mudahan apa yang saya diskusikan dengan beliau bisa memberikan edukasi buat kita semua. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.